Gunung Merbabu merupakan salah satu gunung yang terkenal. Para pendaki gunung pasti udah mengenal Gunung Merbabu. Taman Nasional Gunung Merbabu ini ada beberapa hal yang spesial. Jadi yang pertama, Taman Nasional Gunung Merbabu itu merupakan habitat bagi satwa-satwa endemik asli Jawa, yaitu rek-rekan tadi yang saya sampaikan, Thraspetes frederickae, kemudian juga lutung, Thraspeticus auratus. Pada saat kita survei ke berbagai gunung di Jawa Tengah, rasanya Merbabu itu gunung yang terjaga dengan baik oleh Taman Nasional, mempunyai kriteria 5-4 pos pendakian. Kemudian Merbabu juga sumber airnya rasanya masih cukup melimpah sehingga memberikan kemudahan buat kita para peserta, para pengunjung untuk memanfaatkan. Dari Merbabu di kawasan Kalipasang ini mereka akan mengerange perjalanan ke Tekelan, ke Wekas, ke Suamti, ke Selo. Artinya kriteria ekspedisi harus mencari tempat yang bisa mempraktekkan semua materi ekspedisi. Ya kan, artinya kan kita harus ngomong situasi kondisi medan yang akan kita pakai kan, di gunungnya seperti apa, kawasannya seperti apa. Apalagi kan sekarang kondisinya kan lagi rawan kebakaran. Yang kedua, perjalanan peserta dari berbagai daerah untuk menuju lokasi. Kita harus wanti-wantikan agar mereka jaga keselamatan selama perjalanan sebelum menuju lokasi. Kalau untuk persiapan peranya mah udah sekitar 80%. Hari ini tuh barang-barang udah diangkut ke sini semua, terus mobil box tinggal loading barang-barang yang ada di sini. Kemudian yang berikutnya pada saat nanti di lokasi, kita harus mengelola mereka kan. Dari mulai bangun, kembali tidur, bangun lagi. Dan kita harus siaga untuk hal-hal yang seperti itu. Kang Boking, wah juara Kang Boking. Dia selalu semangat ketika bermain di outdoor, apalagi untuk berbagi. Saya merasa terpincut, ternyata umur hanyalah angka karena semangat itu ada di dalam diri sendiri. Perlu seseorang yang melihat dari sisi yang lain. Kalau kita fokus operasional, mesti ada sisi yang estetis, yang detail, yang memperhatikan. Salah satunya Kang Boking. Jadi MGC itu semacam sekolah pendaki gunung sebetulnya ya. Jadi kita memberikan keilmuan tentang teknik hidup dalam terbuka buat mereka kaum pencinta alam, khususnya generasi pencinta alam pemula yang tidak punya basic tentang pengetahuan alam terbuka. Antusias dari para pegiat yang khususnya para pemula lumayan. Jadi banyak mereka menerima dengan baik tentang kegiatan ini. Alasan saya untuk mengikuti MGC adalah ingin lebih tahu tentang ilmu yang ada di alam bebas seperti navigasi darat dan bertahan hidup di situ. Mengapa? Karena ikut MGC yang pertama menambah pertemanan, yang kedua menambah wawasan tentang dunia pendakian karena ini bertemakan tentang ekspedisi. Salam jumpa di kegiatan MGC 2023. Ya jadilah dirimu sebaik-baik dari dirimu, ikuti kegiatan kami dengan serius dan fokus agar apa yang kita dapatkan dari kegiatan ini bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi organisasi, dan bagi nusa dan bangsa. Semoga alam yang ramah tak enggan bersahabat dengan kita. Kalau dari niatnya, saya kira mereka serius. Yang dari Riau, yang dari Jambi, Sulawesi gitu kan. Kelihatannya mereka bersungguh-sungguh. Kemudian antusias, mereka antusias. Mereka dari tadi malam sampai tadi pagi kelihatannya mereka saling menyapa dan saling akrab. Sehingga saya kira di kegiatan MGC ini mereka akan lebih diakrabkan lagi, disiapkan lagi keantusiasan kami dengan pemberian materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Siap, siap, siap! MGC tetap semangat, luar biasa! Dalam kepelatihan ini kita sampaikan materi nasionalisme itu dari basic awal dia harus mempunyai ikatan juang yang sama dari 80 orang ini. Harapan dari kita selaku pembina di kewilayahan sini maupun pelatih dan pendukung itu tim datang 80 dan kembali juga 80. Jangan sampai ada cedera dan lain sebagainya. Makanya kita tanamkan dulu kebersamaan biar mereka kompak. Materi tentang Taman Nasional sangat penting diberikan kepada peserta MGC karena ini adalah pengetahuan dasar, pengetahuan terkait dengan alam, kondisi flora, fauna,
pengetahuan terkait ekosistem yang ini harus menjadi dasar bagi para peserta untuk melakukan ekspedisi dimanapun mereka berada. Mereka akan perlu dibekali wawasan ekspedisi karena mereka akan membuat satu organisasi masing-masing regu. Mereka harus bertanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya. Yang terberat itu kerja sama tim. Manusia punya pikiran, punya gaya, apalagi ini campurannya dari mana-mana, budaya mereka pasti berbeda. Kalau disatuin bisa sukses, tapi kalau gagal bisa bertengkar. Itulah uniknya di satu ekspedisi. Manajemen ekspedisi adalah bagaimana merencanakan, mengatur, membuat laporan dokumentasi sebuah ekspedisi. Kenapa penting diberikan? Agar mereka punya pemahaman yang sama bagaimana merancang ekspedisi, menentukan tujuan dan sasarannya, memanage orang-orangnya, memanage perlengkapannya, memanage perbekalannya, termasuk transportasi, perizinan, dokumentasi, bahkan komunikasi. Skill manajemen perbekalan itu sangat penting karena banyak pendaki saat ini atau teman-teman yang baru berkecimpung di dunia pendakian atau kegiatan bertualang belum punya skill yang baik dalam memanage perbekalan yang mereka bawa. Salah satunya terlihat dari ada banyak yang hipotermia atau kejadian yang tidak inginkan di gunung. Nah, selain manajemen perbekalan, aku juga memberikan insight tentang gimana menerapkan zero waste dalam kegiatan petualangan. Karena mayoritas sampah yang kita hasilkan dalam kegiatan pendakian itu berasal dari perbekalan gitu. Jadi sangat berkorelasi gitu. Jadi harapannya teman-teman dari MGC 2023 ini bisa jadi para pelaku kegiatan petualangan yang aman dan se-safety mungkin. Tema kesehatan dalam perjalanan ini penting sekali. Saya rasa tidak harus seseorang menjadi seorang dokter, perawat atau tim medis, tapi siapapun yang menyukai olahraga outdoor wajib paham tentang kesehatan perjalanan karena bisa mencegah cedera atau kesakitan yang berakibat mungkin fatal gitu. Ketika kita terbekali dengan baik tentang pengetahuan tentang kesehatan ini, kita bisa tidak hanya menyelamatkan diri sendiri tapi juga teman-teman perjalanan kita. Saya menilai salah satu bagian dari keberhasilan perjalanan adalah bagaimana setiap perjalanan itu punya literasi yang baik, punya dokumentasi yang baik, punya nilai jejak digital yang memang nanti maksudnya ke literasi. Bagaimana setiap perjalanan itu tadi menjadi sumber inspirasi, sumber buat database, dan juga punya nilai promosinya. Membuat foto atau video untuk di-upload di IG Reels, yang dimana videonya bisa menggambarkan suasana kegiatan selama kegiatan MGC ini gitu. Terus ada beberapa detail yang harus masuk ke dalam frame-nya ya. Seperti logo Eger mungkin dan tema kegiatan. Pas proses kegiatannya kayak gimana. Ngambil gambar juga perlu ilmu, perlu kebiasaan juga, pengalaman juga. Kalau narasi juga harus brainstormingnya bisa yang sulit karena ini tim juga beda-beda, jadi yang satu pengennya gini, yang satu pengennya gini, dan nemuin titik tengahnya itu susah gitu. Jaringan komunikasi itu sangat penting sekali buat teman-teman semua untuk melaksanakan kegiatan outdoor. Bagaimana cara penggunaan HT-nya, bagaimana cara spelling komunikasinya, supaya komunikasi itu lebih lancar dan aman. Jadi materi proposal ini sebenarnya sangat penting, karena kita tahu kalau kita melakukan perjalanan, ada kita butuh dukungan, butuh support. Biasanya selain produk atau dana, nah, untuk bisa kita dapat itu kita harus butuh proposal, yang berarti kita harus mempropose sesuatu atau mengajukan kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan kita. Hitung peta, lir. Ini lagi mencari titik navigasi yang diberikan oleh pelatih untuk diberi tugas perjalanan ke arah navigasi titik koordinat yang udah diberikan tadi. Jadi gini, kalau derajatnya lebih dari 180 berarti dikurang. Kalau misalkannya kurang berarti ditambah.
MJC adalah bagian dari pengembangan dan uji lapangan beberapa produk yang akan dikembangkan ke depannya. Kita juga menampung beberapa masukan dari para peserta MJC yang merasakan langsung dari produknya. Kita catat dan kita pelajari, kita analisa, dan catatan itu bagi kami sangat penting karena suara customer itu penting buat pengembangan produk ke depannya. Suanting di sini aja. Perlengkapan kendaraan udah awal navigasi. Ya. Transportasi siapa? Tenang aja Lang. Jawab seperti online. Berarti tambah orang ke situ. Yang belum masuk di sini namanya. Pendakian tim bekas bersama teman-teman yang super keren. Mantap. Bagian apa? Bisa obati. Itu yang menangani kita sakit. Selo, no other, no problem. Bekas, tak pernah lepas. Penting, Bekeleng, Tojo Bocah, Kebetulan saya udah berkeluarga, alhamdulillah sudah memiliki 2 orang anak. Kalau ditinggal selama 1 minggu sih kebetulan udah biasa ya. Untuk pemahamannya ya jaga komunikasi aja. Kalau protes sih enggak, malah pengen ikut malah. Kapan bah ngajak ulun katanya gitu. Kalau bahasa kami di Kalimantan. Merbabu via Selo. Yang kurang 19 orang. Ada perasaan ini ya, haru, tapi mereka tetap semangat asli. Mereka dipersatukan di tim ini. Mudah-mudahan selamat balik lagi sampai di sini. Misi terselesaikan. Berangkat semangat, pulang selamat. Let's go. Mari mulai pendakian. Kali ini kami akan berekspedisi ke Gunung Merbabu untuk mengibarkan bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kami dan tim sudah sampai di pos 1 dengan estimasi 5-10 menit lah. Pukul 11.15 kita sudah berada di pos 2 Gunung Merbabu via Selo. Rencana kita mau istirahat dulu. Untuk WK1 sudah sampai pos 2 dan kondisi tim baik-baik saja dan sedang istirahat dan akan melanjutkan perjalanan pada jam 1. Mantap treknya. Wah, menantang. Waduh, lumayan menanjak sama berdebu banget gitu. Gak enak di rumah, lihat laptop mulu. Dari Tekelan kita sudah pergerakan menuju Watu Gubuk dari pos 4 ganti. Selain terjal amat sangat berdebu, kita harus atur nafas dari debu, atur nafas dari engap, semuanya deh mantap banget pokoknya. Kita perdana bangun tenda semuanya guys. Mudah-mudahan kita bisa mendirikannya dengan sempurna. Kebersamaannya yang enak banget. 30 September 2023 dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, semoga kita selamat hingga kembali ke rumah masing-masing dan cuaca membaik seperti itu.
Bentuklah putraku menjadi manusia yang cukup kuat untuk mengetahui manakala ia lemah, dan cukup berani menghadapi diri sendiri manakala dia takut. Manusia yang bangga dan teguh dalam kekalahan, jujur dan rendah hati, serta berbudi halus di dalam kemenangan. Bentuklah putraku menjadi manusia yang hasratnya mewujudkan cita-citanya. Putra yang selalu mengetahui engkau dan insaf bahwa mengenal dirinya sendiri adalah landasan pengetahuan. Tuhanku, aku mohon agar putraku jangan dibimbing di jalan yang mudah dan lunak, tetapi di bawah tekanan dan desakan kesulitan dan tantangan. Didiklah putraku supaya teguh berdiri di atas badai, serta berbelas kasihan terhadap mereka yang gagal. Bentuklah putraku supaya menjadi manusia yang berhati jernih, yang cita-citanya tinggi. Putra yang sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum berhasrat memimpin orang lain. Putra yang menjangkau hari depan, namun tidak pernah melupakan masa lampau, dan setelah itu menjadi miliknya. Aku mohon agar putraku juga diberi perasaan jenaka, agar dia bersungguh-sungguh tanpa dirinya terlampau serius. Berilah dia juga kerendahan hati, agar dia dapat selalu ingat pada kerendahan dan keagungan asli, pada sumber kearifan dan kelembutan, juga pada kekuatan asli. Dengan demikian, maka aku ayahnya akan memberanikan diri dan berbisik, hidupku tidaklah sia-sia. Selesai.